Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan membahas kembaran dari Mitsubishi Xpander, and this is Nissan Livina. Dan yes, Nissan Livina pertama kali dikenalkan di dunia pada tahun 2006 di China. Yes, pertama kali dikenalkan di China, bukan di Indonesia. Dan yang akan kita review hari ini merupakan generasi kedua yang dimana diproduksi sejak tahun 2019. Satu basis dengan Mitsubishi Xpander. Kenapa? Karena sejak sekitar tahun itu antara Mitsubishi, Renault, dan Nissan dia melakukan aliansi atau dimana saling membeli saham untuk menjadi satu company yang besar untuk mengalahkan company VW. Dan yes, ketika company itu ketika menjadi aliansi, dia menjadi perusahaan terbesar otomotif mengalahkan company VW. Dan ya, sekarang kita akan bahas perperintilan dari mobil ini. Untuk bagian atap, kita mendapatkan atap yang desainnya ada lika-likunya, seperti sporty banget gitu. Untuk di sini di bagian kaca dia tidak ada sensor apa-apa, tidak ada auto dimming mirror maupun sensor rain. Di sini sudah ada wiper yang covered tapi belum frameless. Di bagian sini kita mendapatkan kap mesin yang ukurannya sesuai dengan mesinnya ya, karena di sini hanya ada satu varian mesin untuk bodi ini. Dan di bagian bawah sini kita mendapatkan lampu DRL yang dimana pada zaman ini launching Xpander belum memilikinya. Namun sekarang Xpander sudah facelift, jadi Xpander sudah memiliki DRL seperti itu. Dan untuk grillnya dan bumpernya dia tidak menganut desain Xpander tapi memiliki desain sendiri, yaitu V-shape, berbeda dibandingkan Xpander yang dia menggunakan dynamic shield seperti itu. Dan untuk lampu di bagian kiri dan kanan dia masih full halogen, lampu besar, lampu kecil, lampu sein maupun lampu fog lamp. Dan yes, secara keseluruhan bumper ini membawa kesan dan face ini lebih elegan atau lebih kalem dibandingkan versi Xpander. Jadi kalau kalian nyari versi kalem dari Xpander yaitu Livina, tapi kalau versi sporty dari Livina yaitu Xpander. Secara model memang Xpander lebih kotak-kotak dan lebih sporty. Oke, sebelum beralih ke tempat lain kita akan bahas mesinnya. Secara sekilas aku ingat sedikit, memang bentuk kap mesin sedikit berbeda dibandingkan Xpander, tapi dimensi keseluruhan tetap sama. Dan ya, ketika kita buka di sini, kap mesin masih ditopang oleh tiang biasa dan memang di kelasnya belum ada yang pakai hidrolis. Di sini bagian engine bay belum ada yang dicat dengan sewarna bodi ataupun pernis, hanya dicat menggunakan cat dasar, tapi entah mengapa rasanya ini sudah dikompon sehingga ketika dipegang sini dia terasa lebih halus dibandingkan cat-cat lainnya. Di sini sudah ada penanda atau plat model chassis, model engine, dan color code seperti itu. Untuk model engine di sini dituliskan 4A91 yang dimana berarti ini mesinnya yang digunakan sama seperti Xpander. Dan yes, untuk bagian sana dan kanan dan kiri memang tidak ada yang di coverin. Aki terekspos dengan terlihat seperti ini, eco juga hanya dikotai seperti itu, ABS EBD booster juga terlihat seperti itu saja. Tidak ada yang di cover-cover di bagian engine bay ini. Dan ada sedikit yang di cover yaitu bagian sini, ini adalah bagian atasnya radiator, di cover dengan panel-panel plastik. Dan di tengah sini sudah ada mesin 4A91 yang menghasilkan tenaga hingga 104 PS dan 141 Nm of torque. Apakah tenaga itu besar? Jawabannya ya biasa aja. Apakah ada yang lebih besar dibandingkan tenaga yang dihasilkan di kelasnya? Jawabannya ada di brand sebelah. Namun tenaga ini sudah cukup banget untuk kalian pemakaian harian maupun luar kota dengan menggunakan Mitsubishi Xpander maupun Grand Livina. Livina doang. Grandnya sudah hilang karena di sini hanya ada satu chassis yaitu Livina doang. Kalau zaman dulu memang ada dua chassis yaitu Grand Livina dan Livina seperti itu. Dan untuk transmisi dia memiliki dua varian pilihan untuk Livina, yaitu 5-speed manual dan 4-speed automatic torque converter.
Dan yes, memang untuk expander dia sudah facelift menggunakan transmisi CVT. Memang secara 0-100 untuk beberapa YouTuber ngetes 0-100-nya memang lebih cepat menggunakan CVT, namun apabila kalian mengetesnya 40-100 atau maybe 60-100, itu terasa lebih responsif ketika kalian menggunakan torque converter. Menurut beberapa user seperti itu, bukan kita yang mengetes. Kita sih belum ngetes ya. Kalau nanti kita dapat unit testnya, kita bakal langsung test drive juga seperti itu. Dan beberapa hal yang aku suka di bagian engine bay ini, salah satunya di sini ada peredam, dan di sebelah kanan dan kiri di sini ada sebuah ganjel yang memastikan dedaunan ataupun kotoran-kotoran dari luar mobil itu tidak masuk ke dalam engine bay secara langsung, jadi masih ketahan ke dalam sini. Jadi daun-daun bisa diambil atau bahkan bakal jatuh ke dalam bagian pembuangan fender di sana, seperti itu. Nah ini yes, sekarang kita tutup dan kita beralih ke panel lainnya. Wah, bisa ditutup dengan pelan, sip. Dan ya, kita akan bahas mulai dari bagian samping dari mobil ini. Jadi secara di sini fendernya terlihat serupa dengan expander, dan di bagian sini suspensi juga terlihat sama dan masih ada mereknya Mitsubishi. Dan di bagian bawah sini velg kita mendapatkan ukuran velg ring 16 dengan ban 205 R16, dan di dalamnya sudah ada ventilated disc brake. Dan untuk kalipernya kita sekilas di sini kita lihat kira-kira ada 2 piston untuk spek kalipernya secara sekilas seperti itu. Dan ya memang untuk bagian samping sini tidak ada perubahan, jadi kita langsung lanjut ke bagian sini. Dan yes, kita lanjut ke bagian samping di sini. Di bagian samping sini tidak banyak perubahan dibandingkan expander. Tapi di sini tetap ada ciri khas yang dimana di sini ada chrome yang tarik garisnya ini sangat elegan sampai ke belakang seperti itu. Dan pastinya kita sudah dapat kuncinya dan kita bisa mengetes mobil ini sudah keyless untuk tipe paling tinggi, dan untuk tipe yang di bawahnya kalau nggak salah dia belum keyless untuk penjelasan yang aku dapat dari marketingnya seperti itu. Dan untuk keylessnya, penutupnya mantep ya. Untuk keylessnya dia tidak ada sensor di bagian gagang, hanya ada button. Jadi kalau kalian elus-elus gini dia tidak akan membuka ya, seperti itu. Dan mirrornya sudah full auto untuk mirror sampingnya. Di bagian belakang sini kita juga mendapatkan pintu yang bobotnya serupa, tapi tidak ada keyless buttonnya, karena memang di kelas mobil ini tidak ada yang menggunakan keyless button. Oke, di bagian samping ini memang terlihat tidak norak, terlihat elegan sekali, terutama krom-kromnya ini hanya ada di beberapa tempat saja. Dan di bawah sini juga sudah ada side skirt yang entah mengapa dia membawa kesan yang elegan dibandingkan sporty, menurut aku seperti itu. Dan kita akan langsung bahas di bagian belakang sini. Oke, di bagian belakang sini kita juga dapat kaca yang dia seakan-akan nyambung dengan kaca belakang. Di sini dapat fender yang bentuknya sangat expander, dan di sini ini ada kap bensin yang dimana menuliskan spesifikasinya, yaitu untuk bahan bakar yang digunakan untuk mobil ini intinya adalah unleaded oil, yang berarti kalau kalian pakai Pertalite itu harusnya bisa-bisa aja kalau pakai mobil ini seperti itu. Dan di bawahnya suspensinya juga masih mirip dengan expander, tapi entah mengapa di sini rasanya ada karet-karet juga yang aku nggak lihat di expander. Untuk di bagian sini ada beberapa bagian karet-karet gitu. Dan di sini kita juga dapat velg yang ukurannya sama persis seperti di depan dengan ban 205 R16, dan di dalamnya dia masih menggunakan rem trommel. Dan yes, aku harap memang mungkin di faceliftnya dia sudah diganti dengan rem cakram, karena mobil ini bisa berlari dengan cukup kencang sebenarnya seperti itu. Oke, di bagian belakang ini aku melihat dia seperti sama tapi tak serupa dibandingkan dengan expander. Dan untuk beberapa panel yang ada di sini, kita bahas dari perintilan paling atas. Di sini kita dapat antena yang bisa dicopot. Jadi ini dia bentuknya wiggle-wiggle, memang gini dia bisa dicopot juga. Jadi buat kalian yang pengen ganti ke shark fin, itu ada part aftermarket di online shop. Harganya dari 50.000 sampai 100 ribuan untuk kalian mau ganti ke shark fin. Dan di bagian sini dia ada seperti spoiler, padahal ini bukan spoiler. Dia hanyalah bagian bodi yang ditekuk seperti ini. Dan itu kesannya kayak bawa ala-ala spoiler, dan itu keren. Di sini sudah ada HEMOT stop lamp, kaca polos, tidak ada defogger dalam bentuk apapun. Walaupun memang aku sendiri di Indonesia belum pakai defogger sama sekali, sekalipun itu di daerah gunung ataupun daerah-daerah hujan. Dan yes, di bagian kanan kiri di sini kita sudah dapat lampu yang separuh LED dan separuh halogen. Ya, masih ada bagian yang halogen. Untuk lampu rem dan lampu sein dia masih menggunakan halogen. Dan untuk kamera mundur belum ada, dan kita coba kalau kita kunci
Apakah kita bisa membukanya dari sini? Jawabannya nggak bisa. Kita nggak bisa buka pintu bagasi sekalipun kita bawa kuncinya. Karena kenapa? Karena di sini tidak ada electrical button, hanya ada physical button. Dan ternyata buttonnya di sebelahnya persis. Kenapa nggak mau jadi satu ya? Kenapa harus dipisah? Kayak gitu sih, nggak apa-apa. Ya, jadi untuk akses keyless juga ada di pintu belakang. Terus di sini ada logo Livina, ada logo VL yang menandakan bahwa ini adalah tipe VL. Dan di bawah sini ada spotlight dan 2 buah sensor parkir. Yang walaupun ini tidak terlihat seperti sewarna body ya, ini terlihat seperti additional add-on. Dan di sini kita dapat diffuser yang desainnya keren banget ya. Diffusernya dia tidak langsung habis di sini, dia tetap agak masuk sedikit. Dan di dalamnya sudah ada ban serep. Ya, ban serep dengan bukan full size, jadi dia masih kaleng untuk space saver yaitu. Terus untuk exhaust secara sekilas di sini hidden, namun di bawah sini ada tipnya dan mufflernya yang standar seperti itu. Undercarriage-nya bersih sih ya, terutama untuk mobil baru ini ataupun desain-desain mobil LMPV ini termasuk clean dan tertata rapi. Dan sekarang kita akan bahas bagasinya. Oke, kita akan bahas bagasinya. Wah. Oke, di bagian bagasi ini memang sangat-sangat expander karena memang masih satu basis. Bahkan di sini juga masih menyandang ciri khas tempat tray yang ada 3 biji, dan ini sangat-sangat membantu kita untuk meletakkan barang-barang penting di sini, contoh sepatu ataupun payung seperti itu. Dan ini sama-sama bisa ditekuk untuk menjadi rata lantai. Oh salah, yang di atas, sorry. Ya, bagian yang depan agak terlalu nyender, jadi aku majuin dulu. Oke. Dengan begini, yang awalnya tadi kita hanya bisa membawa 2 koper cabin, di sini kita bisa membawa 4-6 koper cabin. Bahkan kalau ditumpuk atau dipaksa bisa sampai 8 koper cabin, seperti itu. Dan untuk fitur-fitur apa aja yang ada di belakang, di sini kita tidak mendapatkan lampu bagasi. Ada cup holder 2 biji kanan dan kiri. Mungkin improvisasi yang bisa dilakukan untuk next facelift itu adalah dengan menambahkan charger port untuk di bagian belakang sini, karena kebetulan di Indonesia ini semua sudah pakai gadget ya, dari anak kecil sampai orang tua sudah pakai gadget, jadi perlu adanya charging port terutama untuk di baris ketiga juga seperti itu. Dan yes, untuk salah satu kerapian yang ada di sini, dia sudah ada lock seat beltnya di sini, sehingga kalau seat beltnya nggak kalian pakai, kalian bisa lock dengan di lock di bagian sini sehingga rapi. Habis dimasukkan bingung ngeluarinnya. Oke. Dan di sini sudah ada dongkrak dan beberapa tool yang disimpan dengan sangat-sangat rapi. Bahkan sudah ada peredamnya. Wah, keren banget. Ini bahkan dia dikasih peredam untuk memastikan dia nggak bunyi kelotak-klotek. Wow, keren banget. Dan untuk kalian yang ingin benerin suspensi atau setting-setting suspensi, itu di sini buttonnya. Jadi kalian harus buka bagian panel di sini. Ini langsung akan nyambung ke bagian suspensi. Jadi kalau kalian modif-modif harus buka bagian sini. Seperti itu. Dan yes, seperti biasa setelah kita review bagasinya, maka kita akan mencoba kursi ini atau kasta paling bawah dari sebuah mobil LMPV. Dan yes, langsung aja kita coba. Wah, sudah ada one touch tumble. Tidak seperti merek yaitu yang sampai 2022 belum ada one touch tumble, harus dimajuin secara manual. Tapi mobil ini sudah ada one touch tumble. Dalam posisi standar duduk seperti ini, kita bisa duduk dengan cukup walaupun tidak terlalu nyaman seperti itu. Jadi untuk kaki dia 0 jari, jadi dia benar-benar kita harus spread kaki kita ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan space. Dan untuk bagian headrest, wah lumayan bereffort ya headrestnya. Ya, headrestnya bisa dinaikkan namun perlu effort. Mungkin perlu dilapisi. Oh iya, di sininya kering guys. Jadi biasanya untuk bagian headrest ini biasanya dilapisi, namun di sini lapisannya sudah kering. Itu nanti bisa kalian lapisi lagi pakai WD-40.
Dan ketika duduk seperti ini, duduknya memang standar-standar saja. Hanya untuk kepentingan perjalanan maksimal 1-3 jam. Lebih dari itu pasti capek sih. Dan yes, setelah dimajukan secara mentok, kita mendapatkan space hingga 4 jari. Setelah kita majukan secara mentok. Dan untuk duduk di sini rasanya oke. Dan setelah aku lihat detail lagi, ternyata di belakang sini dia sudah ada output charger, namun masih dalam bentuk cigarette lighting. Dia belum dalam bentuk USB Type A, belum dalam bentuk USB Type C, seperti itu. Dan aku harap ini bisa diupdate ya, mungkin diganti ke USB Type A plus USB Type C. Jadi supaya yang pakai iPhone bisa ngecas di sini, yang pakai Samsung juga bisa ngecas di sini. Tapi kalau kayak gini kita harus beli colokan sigaretnya lagi. Tapi memang positifnya, kalau colokannya masih cigarette lighting, kita bisa pakai untuk vacuum cleaner versi mini. Ini vacuum cleaner yang untuk di mobil itu masih bisa kalau pakai ini. Tapi kalau sudah pakai USB Type A atau USB Type C, udah nggak bisa pakai vacuum cleaner yang versi mini seperti itu. Dan yes, kabelnya cuma 2 dan itu cukup standar. Nah sekarang karena tidak ada hal lagi yang perlu kita review di bagian belakang sini, kita akan pindah ke bagian tengah. Dan yes, bagian tengah ini memang selalu menjadi lebih prioritas dibandingkan bagian belakang. Dan ini adalah posisi paling maju, dan sebelah kiri ini adalah posisi paling mundur dari kursi tengah. Untuk posisi paling maju sendiri dibandingkan dengan posisi berkendara aku, di sini aku masih dapat sekitar 5 jari dan itu bagus. Space-nya cukup banget. Dan akan kita mundurkan, dan ketika kita mundurkan kita mendapatkan space yang jauh lebih lega ala-ala S-Class seperti itu ya. Walaupun S-Class kursinya belum seperti ini ya, ini belum seperti kursinya S-Class, tapi secara jarak yes ini banyak. Dan perperintilan dari mobil ini, pertama akan kita bahas dulu dari paling atas. Dari paling atas di sini kita mendapatkan dua air conditioner. Jadi air conditioner di sini double blower ya, double blower ataupun double air conditioner. Tapi setahu ini adalah double air conditioner, bukan double blower. Seperti itu. Dan di bagian sini kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kantong yang bisa dibuka dari kursi kedua maupun kursi pertama. Row kedua ataupun row pertama. Yes. Di bagian sini sudah dapat kantong yang ya biasa aja, so-so. Dan untuk bahan karpet dia oke. Dia bahan karpetnya standar seperti LMPV lainnya. Dan untuk bahan kursi dia synthetic leather dan tidak terasa panas. Walaupun ini belum napal leather ya, tapi dia tidak terasa panas. Dan ketika kita sandarin, copot. Mungkin ini dari pengguna sebelumnya ada yang mencopot dengan sengaja headrest ini dari locknya. Oh ya, standarnya segini. Oke, standarnya segini, dan ketika kita coba ini duduknya nyaman. Terutama di sini ini ada armrest yang bisa dipakai. Jadi walaupun memang perlu effort untuk mengeluarkannya, tapi ada yang penting. Dan pas banget seperti itu. Untuk beberapa perintilan lagi lainnya yaitu di bagian pintu. Di bagian pintu semua bagiannya ini keras. Tidak ada bagian-bagian yang empuk. Dan untuk windownya dia belum full auto, hanya auto naik turun ketika kita pencet saja. Cup holder di bagian kiri dan kanan masing-masing mendapatkan 6 bottle holder, bukan cup holder lagi. Seperti itu. Dan sekarang kita akan coba duduk di bagian tengah. Duduk di bagian tengah sini malah terasa empuk. Yes, sandaran di tengah sini malah terasa empuk dibandingkan yang sebelah kiri maupun kanan. Nggak tahu alasannya kenapa itu, tapi sayang sekali di sini tidak ada headrest, jadi hanya diperuntukkan untuk anak kecil saja. Dan di sini ada sedikit kesenjangan sosial antara kantong kanan dan kantong kiri. Jadi kantong kiri di sini kita mendapatkan 3 buah slot, sedangkan sebelah kanan di sini hanya ada 1 slot. Ya memang better dua kanan kiri dapat slot, tapi lebih baik kalau dua-duanya dapat yang sama gitu sih menurutku. Toh itu menambah space lagi. Dan yes, bagian tengah sini tidak ada yang perlu dibahas lagi. Untuk headliner pun juga masih sama, depan belakang tidak ada perbedaan. Jadi langsung aja kita pindah. Oke, ini adalah bagian intro depan dari Nissan Livina. Dan yes, sebelum kita bahas yang lainnya, kita bahas dulu kuncinya. Di sini kuncinya sangat-sangat expander. Tidak seperti Nissan pada umumnya, tapi di sini sangat-sangat expander seperti itu. Dan ya sekarang kita akan bahas perperintilan dari
bagian-bagian di mobil ini. Di atas ini dia sudah mendapatkan sun visor yang dua-duanya, salah satu dapat mirror dan salah satu tidak. Jadi sebelah kiri dapat mirror, sebelah kanan tidak. Dan di tengah sini sudah ada lampunya, dan di tengah sini sudah ada center mirror atau mirror tengah yang dia belum day and night view secara otomatis, hanya secara manual. Turun sedikit di sini di bagian dashboard. Dashboard kita mendapatkan dashboard yang keras dan ada jahitan-jahitan palsu dan ada panel-panel wood printing. Yang ini hanya ada di tipe VL atau tipe paling tinggi dari Nissan Nissan Livina. Di sebelah pilar ada 2 buah tweeter dan setiap pintu ada 1 buah speaker output. Jadi total ada 6 speaker output walaupun belum ada subwoofer. Sayang sekali belum ada subwoofer. Jadi mungkin untuk facelift-nya bisa dikasih subwoofer untuk menambah kualitas dari audio ini. Dan untuk bagian tengah sini entertainment system dia sudah mendapatkan versi yang 9 inch, berbeda dengan versi sebelumnya yang hanya 7 inch atau bahkan yang malah nggak ada layarnya. Dan kanan kiri ini desainnya masih mirip sekali dengan expander pre-facelift. Tapi entah mengapa di sini dia dengan warna yang hitam dia membawa kesan yang lebih sporty seperti itu. Di bagian sini lampu headset, output AC, controller AC lengkap, arah semburan lengkap, namun semuanya masih putaran kompor. Dan di bagian sini ada USB Type A charging, cigarette lightning charging, dan tempat tertutup ternyata tidak ada wireless charging, belum ada. Di bagian sini ada slot-slot sama seperti expander, di bagian sini juga besar sama seperti expander. Di bagian sini juga masih sama seperti expander karena dia masih menggunakan 4-speed torque converter seperti itu. Dan ya, rem tangan masih laki banget rem tangannya. Buat kalian yang menyukai rem tangan ini, ya segera beli mobil ini sekarang mumpung ini belum ganti ke versi elektrik. Seperti itu. Karena versi elektrik terlihat simpel namun tidak terlalu menyenangkan menurut aku. Lebih menyenangkan yang versi laki. Seperti itu. Untuk kabel di sini tidak ada illuminationnya. Dan yes, total di depan sudah ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bottle cup holder. Ya, jadi ada 6 bottle holder dan 2 cup holder seperti itu. Dan yes, untuk di dashboard lagi di sebelah kanan ada tombol-tombol info untuk mengatur MID. Di sebelah tengah situ ada startup engine dan ada controller mirror luar. Dan ada traction control off. Dan yes, sekarang tinggal kita lihat ke bagian apa yang ada di tengah sini dulu. Ya, untuk speedometer dia sangat-sangat expander, tapi sekarang MID-nya sudah diganti dengan Livina. Ya, ada notifikasi minta untuk diisi bahan bakar. Ya begitu deh. Oke, sekarang dia bisa diem. Dan ya, sekarang kita akan nyoba, tapi akan kita sensor ya. Tidak apa-apa ya, mau di play no ya tidak apa-apa. Jadi akan kita coba secara sekilas bagaimana kualitas dari tip audio ini. Oke, kita akan bahas mulai dari head unitnya. Head unit ini berukuran 9 inci dan ini merupakan merek aftermarket, bukan original dari Nissan. Memang tidak ada mereknya, namun ketika kita buka setting, di sini ada namanya. Itu di bagian setting about. Nah, device-nya ada namanya duta band audio. Jadi mungkin ini merupakan tuner dari aftermarket secara untuk stereonya ini aja. Namun untuk audionya kualitasnya keseluruhan dia masih sangat expander, tapi entah mengapa dia lebih kedap dibandingkan expander. Mungkin karena dia menambah sedikit peredam. Yang seperti kita lihat tadi di bagian belakang itu ada kapas-kapas putih, itu mungkin juga ada di bagian pintu-pintu di dalam sini, makanya dia terasa lebih kedap untuk suaranya, lebih enak, lebih anyep gitu. Dan beberapa fitur yang ada di sini pasti ada Bluetooth, FM AM, phone, USB, dan musik Bluetooth dan AUX. Dan untuk di sini bahkan sudah ada USB Type C untuk di bagian sininya, seperti itu. Dan button fisik di sini tidak ada, hanya ada button virtual di tip ini, seperti itu. Button nambah volume virtual, button ini juga virtual seperti itu. Voice command juga ada, tapi ada voice recognition sini juga, jadi kita batalin dulu aja karena ini nggak terlalu penting. Dan kita tidak ada tombol backnya. Oke, di sini sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, walaupun lebih lancar ketika kalian menggunakan kabel dibandingkan kalian menggunakan Bluetooth. Karena kalau kalian mengkoneksikannya dengan Bluetooth itu perlu effort lebih karena untuk sistem processingnya di sini sedikit laggy.
untuk processingnya. Namun untuk processing display atau dari VGA-nya dia sangat-sangat bagus menurut aku. Dan ini ada beberapa settingan untuk audio dan itu bisa kalian coba sendiri, karena kita kalau coba di depan kalian kita bakal kena copyright seperti itu. Di bagian setting ada date and time, Android Auto, Auto Launch, dan beberapa hal-hal yang ada di sini, termasuk review kamera. Sayang sekali kita tidak ada ya di sini ya. Dan ada audio pip juga, dan pengaturan subwoofer virtual, bukan subwoofer sungguhan. Tapi kalau ada subwoofernya sungguhan ya bakal keluar sungguhan suaranya. Di sini ada beberapa settingan display, termasuk color juga, pemilihan pemilihan device, termasuk Bluetooth setting, Bluetooth device, Apple CarPlay device atau Android Auto. Jadi tadi untuk aku nyoba itu masuk di sini salah satu dulu. Kalau kalian Apple CarPlay ya berarti kalian pakai iOS. Kalau kalian pakai Android berarti masuk Android Auto device untuk pakai fitur CarPlay-nya seperti itu. Dan bahkan ada connection WiFi-nya juga. Dan untuk audio seperti ini, untuk radio seperti ini settingannya, yang dimana aku sendiri tidak terlalu paham untuk apa yang ada di sini seperti itu. Dan untuk hardware versinya dia tertera seperti di sini. Dia kurang lebihnya tidak bisa dibilang Android karena ini tidak terlihat sama sekali seperti Android, tapi terlihat seperti entertainment system dari brand aftermarket China. Itu bentuknya rata-rata seperti ini, namun ini jauh lebih lancar secara display. Dan yes, itu aja yang bisa kita bahas dari entertainment system ini. Dan langsung aja kita bahas ke bagian sebelah kanan sini atau bagian speedometer. Oke, untuk di bagian sini, di bagian tengah sini kita dapat RPM sampai maksimal di 8000 RPM dan redline-nya dimulai dari angka 6500 RPM. Untuk kecepatan maksimal di 200 km per jam untuk secara speedometernya. Dan untuk MID di sini kita ada trip A, trip B, average usage, dan ini sama seperti yang ada pada expander seperti itu. Untuk bagian setir sudah dilapisi dengan kulit, tidak ada mendapatkan cruise control, tapi di sini kita dapat controller untuk media entertainment system. Volume up, volume down, previous and next track, dan mode and media. Dan di sini kita mendapatkan voice command plus penerima dan penutup telepon. Di sebelah kanan dan kiri kita di sini ada controller yang standar, yang dimana kita dapat controller wiper dan controller lampu di sebelah kanan. Untuk controller wipernya dia sudah lengkap dengan intermittent, dan untuk controller lampunya dia belum ada autonya. Sayang sekali belum ada autonya seperti itu. Oke, selamat datang di interior dari Livina. Ya, ini adalah tipe yang berbeda dari yang tipe kita tadi displaykan. Yang tadi kita review adalah tipe VL, dan ini adalah tipe di bawahnya yang merupakan tipe VE. Sama-sama interiornya secara konsepnya sama, dan printingnya masih printing kayu. Namun di sini ada beberapa dominan dari bagian-bagian berwarna coklat. Dan untuk bagian entertainment system dia di sini berganti menjadi model yang lebih kecil dari 9 inch seperti itu. Untuk apa yang ada di setir semuanya sama semua, tidak ada perubahan. Dan yes, langsung aja kita start. P R N D. Dan langsung aja kita jalan. Oke, kita pernah test drive yang satu basis juga dengan Nissan Livina, yaitu Expander. Itu ketika kita berada di IMS Jakarta, dan mobil teman kita yang kita belum bisa sebutkan namanya karena kita belum izin sama dia. Dan untuk mobil yang masih identik dengan Expander karena dia satu basis, maka dia kemungkinan memiliki dua karakter. Jadi Expander sendiri itu punya dua karakter. Jadi untuk yang pre-facelift dia karakternya dia lebih sporty, untuk yang facelift dia karakternya lebih empuk. Jadi satu chassis, satu basis, tapi beda suspensi. Dan sekarang kita akan nyoba mobil ini kira-kira masuk di
kategori yang mana, apakah yang stiff atau yang fleksibel. Untuk setir dia terasa lebih empuk di sini, entah itu efek dari bannya atau memang karena tekanan bannya dia sudah sesuai. Karena terkadang ketika kita test drive ya, ternyata tekanan itu bisa saja lebih tinggi daripada standar aslinya dikarenakan suhu udara yang tinggi. Tapi kalau di sini rasa setirnya lebih empuk, rasa bannya lebih empuk. Dan izin gas dikit ya Om. Oke, kita akan gas dikit, kita kasih jarak dulu di depan, kasih jarak, belakang kosong, aman, dan langsung kita gas posisi D. Oke, jadi karakter yang didapat dari mesin ini sama-sama, meskipun sama-sama mesin Mitsubishi, tapi ini lebih ke karakter expander yang facelift. Jadi untuk karakter mesin dan suspensinya dia lebih ke arah yang facelift, seperti itu. Memang untuk facelift yang terbaru expander dia sudah menggunakan CVT, namun yang ini dia masih menggunakan torque converter. Ada sisi positif dari torque converter, yaitu pertama perawatan yang lebih mudah, umur transmisi yang lebih panjang, dan kecepatan dari middle to up yang lebih kencang dibandingkan CVT. Memang keiritan-iritan, memang CVT dibilang bisa lebih irit karena dia memiliki range yang sangat banyak sekali. Kalau ini kan terbatas dari range 4 gigi ya, kalau dia kan range-nya banyak sekali. Namun kalau mengejar sekedar kecepatan atau berada di jalan konstan, harusnya tidak terlalu berbeda antara CVT dengan torque converter, seperti itu. Untuk perasa remnya, dia rasanya bener-bener nyicil banget, jadi nggak langsung blus habis atau nggak langsung nggak ada respon gitu. Jadi dia benar-benar sesuai dengan apa yang kita injak, apa yang kita lepas. Dan di sini sudah dilengkapi dengan Eco Mode yang menyala secara sendirinya dan tidak ada button untuk mematikannya. Yes, tidak ada button untuk mematikannya, seperti itu. Untuk cruise control memang sayangnya belum ada di mobil ini, namun mungkin kalau kalian ingin nambah cruise control, memang tidak disediakan oleh brand Nissan untuk kalian menambah. Tapi untuk di tuner luar atau modifikator luar sudah banyak banget yang menawarkan penambahan cruise control, terutama untuk expander. Karena expander penambahan cruise controlnya itu baru facelift pertama dia baru dapat cruise control, sementara facelift kedua baru semuanya dapat, kayak gitu. Sementara ini Livina dia masih belum dapat cruise control, tapi kalian bisa nambah sendiri, kayak gitu. Untuk range-nya berapa harganya untuk nambah cruise control, itu dimulai dari harga sekitar 600 sampai 1 juta. Kenapa kok 600, kenapa 1 juta? Itu tergantung pada harga bengkel itu memberi. Kadang kan ada yang ngasih kabelnya itu agak murah, ada yang ngasih kabelnya itu OEM, ada yang kadang ngasih kabelnya itu lebih tinggi high spec-nya dibandingkan OEM-nya, seperti itu. Dan yes, ini terasa feel-nya empuk sekali. Dan memang untuk bagian kursi dia secara sekilas sama seperti kursi yang dimiliki oleh VL. Dan untuk kestabilan berkendara dia sangat-sangat stabil, sekalipun dilepas setirnya dia tidak akan terlalu bermasalah. Sekalipun jalannya bergelombang-gelombang gini ya, ini aman banget. Untuk karakter suspensinya dia memang sangat-sangat monokok, tidak seperti leather frame. Kalau biasanya leather frame memang dia kan bisa meredam getaran jalan lebih baik ya dibandingkan monokok. Namun untuk belokan jelas pasti lebih menang monokok, karena monokok dia lebih ringan dan lebih rigid. Dan ini memang ada sedikit kekurangan dibanding leather frame seperti Innova dan kawan-kawannya. Tapi ini untuk belokan seperti tadi itu jauh lebih nyaman dan tidak limbung, seperti itu. Dan yes, untuk posisi berkendara ini tidak bisa dibilang sebagai posisi berkendara sporty. Ini memang lebih ke arah posisi berkendara yang MPV. Jadi untuk bagian situ memang tidak terlalu kelihatan, dia basic. Tapi untuk bagian kanan dan kiri visibilitasnya dia sangat-sangat cukup banget, enak banget penglihatannya. Dan untuk bagian mirror pun, mirror tengah juga cukup untuk sampai ke kaca belakang. Tapi untuk kaca samping kanan kiri dia tidak mencakup. Jadi kalian harus pakai lampu lain untuk memastikan kalian mendapatkan feel-nya, seperti itu. Untuk audio di tipe VE ini dia kehilangan 2 buah tweeter, namun untuk speakernya masih sama, seperti itu. Dan biasanya orang yang membeli tipe ini digunakan untuk modifikasi. Modifikasi apa? Modifikasi audio, modifikasi stance, modifikasi VIP, itu rata-rata pakai tipe-tipe seperti ini. Karena satu
harganya lebih murah, nomor 2 kalian bisa modifikasi banyak hal karena mobil ini lebih polos dibandingkan versi VR yang sudah ada opsinya lebih banyak gitu. Dan kalian di sini jelas lihat ada suara-suara jalan kerodak-kerodak dikit, itu memang karakter dari sebuah mobil monokok. Dan dibanding dengan mobil-mobil sekelasnya, memang semuanya mengalami hal yang sama, mau itu Avanza, Xpander, Livina ini, ataupun Hyundai Stargazer juga mengalami hal yang sama semua seperti ini ketika kalian menggunakan chassis monokok. Memang kita pernah review chassis monokok, tapi dia seperti leather frame itu ada, tapi harganya tidak segini harganya dia lebih tinggi, sekitar 400 juta, atau bahkan seperti Jeep di harganya sekitar 800 jutaan, dan karena itu yes, itu mahal. Dan ketika kita lepas gas ya, dia RPM-nya itu terlihat turun, tapi kecepatannya itu dia tahan. Lucu ya, kayak CVT sih. Ada mirip-mirip CVT-nya gitu. Dan untuk button infonya hilang ya. Iya, button infonya hilang, jadi langsung ada di tengah sini. Dan MID-nya pun berubah menjadi MID kalkulator. Average penggunaan km per liternya di sini tercatat 9,9 km per liter, padahal menurut klaim itu harusnya bisa sampai 13 atau 14 km per liter. Bahkan kalau tol bisa sampai 15 km per liter. Untuk suara mesin bisa dibilang nggak kedengeran ya, Har ya? Sedikit. Kalau aku bilang sih aman banget sih ini ya, aman banget ya. Sayangnya tadi waktu di indoor kita nggak bisa dengerin suara mesinnya karena kebetulan akinya tekor. Ya biasa mobil display nggak pernah jalan, jadi ya akinya kebanyakan pasti tekor sih guys. Aku merasa tinggi banget sih duduk di dalam mobil ini. Beneran, padahal ini tingginya dia tidak lebih tinggi dari CR-V ataupun tidak lebih tinggi dari CX-5, tapi aku merasa naik mobil ini rasanya tinggi gitu. Entah apapun itu yang membuat dia feel-nya tinggi. Oke, dan test drive kali ini kita ditemani oleh Om siapa Om? Frankie. Om Frankie. Loh, kok kayak namanya papaku? Oh iya dah. Iya. Oke, statusnya kalau Om Frankie di sini sales atau sales ya berarti Om ya. Oke, kalau untuk mobil kayak Xpander, Livina kayak gini, ini cicilan paling lama berapa lama Om? Bisa 6 tahun. Bisa 6 tahun. Iya. Itu by bank apa ya Om? BCA? BCA bisa 6 tahun. Selain BCA gitu? Maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Oh, oke. 6 tahun ya, berarti andai. Kalau ini garansinya berapa tahun Om mobilnya? Garansi 3 tahun, 100.000 km. 3 tahun atau 100.000 km tergantung mana yang tercapai dulu. Berarti standar lah ya. Berarti kalau kalian nyicil 6 tahun, berarti mobil kalian sudah habis garansinya, kalian masih nyicil. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan perspektif dari Harry. First drive gimana? First drive-nya sih tadi kita sudah sesuaikan untuk setirnya ya, karena setirnya ini bisa tilt and telescopic, jadi sangat mudah sekali untuk kita atur posisinya lebih nyaman. Berarti posisinya tadi masih belum terlalu ekonomis, ini sudah posisi pas, lebih comfort. Karena memang mobil ini sebetulnya kan mobil keluarga yang mengutamakan kenyamanan. Oke. Untuk feel-nya semuanya masih feel Xpander yang seperti kita sudah coba milik teman kita itu. Untuk feel rem, feel gas ya masih
seperti Expander yang pre facelift. Ya kamu ngomong pre facelift ya. Lah aku ngomong mirip sing facelift. Jadi mungkin itu feelingan ya guys. Oh, feelingan. Saya sih menganggap ini seperti Expander yang pre facelift sih. Sama persis. Tapi harusnya memang secara spek harusnya secara yang pre facelift ya. Pre facelift. Karena ini kan dia pakai mesinnya torque converter. Ya. Harusnya ikut yang pre facelift. Tapi entah mungkin kita beda feeling ya guys ya. Tapi tidak masalah itu. Oh iya. Pas aku di sini kerasa pre faceliftnya. Iya. Kalau yang facelift dia lebih empuk dikit ya. Lebih empuk dikit. Limbung dikit ya, empuk-empukan gitu. Mungkin kalau buat belok-belokan enak iki ya. Sepertinya begitu. Karena kita tidak bisa menikung di sirkuit, jadi ya tidak bisa mengetes secara proper. Kita akan tunggu event test drive di sirkuit. Iya. Dan uniknya ini kasnya mesin 4A91 zaman old itu adalah jika ditaruh D, ya transmisi di D lalu direm begini, RPM-nya dia turun. Tapi begitu masuk N, dia langsung naik lagi. Oke, bisa praktekin lagi. Kita masukkan D ya. Masukkan D, dia sempat agak naik turun ya. Di RPM mungkin sekitar 800. Tapi pada saat kita masuk ke gigi N, dia kembali lagi. Oh. Ini ciri khas mesin 4A91 yang pre facelift. Pre facelift ya, Bro? Ya, pre facelift. Lalu untuk respon gasnya sendiri juga kalau begitu ditekan itu dia tidak langsung merespon, tapi agak delay sebentar lalu gitu. Langsung tarikannya langsung RPM-nya langsung melompat di 1500. Gitu. Tapi kalau sudah jalan seperti ini dia sudah responsif lagi. Cuma memang gas model elektrik seperti ini yang DBW itu memang tetap ada delaynya 0, sekian second gitu sih. Tidak bisa responsif sama gasnya pakai kabel. Tapi memang secara keempuan dan kenyamanan berkendara nyamanan DBW ya. Nyamanan DBW, cuma kalau suka mengemudi secara agresif lebih suka yang pakai kabel. Oke. Dan kenapa tiba-tiba hujan padahal terang? Apa karena habis cuci mobil aku? Wah. Apakah ada yang melakukan ritual hari ini? Info ritual driving Sunday. Untuk suara belnya sendiri juga beda ya kalau yang Nissan nih. Oke. Ini agak tet, kalau yang Expander tuh tin. Dan kalau kita berkendara santai, RPM 1500 maka Eco akan auto menyala. Ini bisa dibilang eco mode atau eco indikator ya? Eco indikator. Eco indikator ya. Tapi otomatis juga eco juga sih. Expander. Kita coba muter satu rit yang jarak pendek ini aja. Karena sepertinya di sebelah itu ada lumayan sepi. Dan macet. Wah. Bunyi sennya pun juga sama, dan seharusnya kalau yang tipe tertinggi tadi itu bisa diubah-ubah untuk suaranya. Untuk bunyi sennya itu bisa bunyi berbagai macam contohnya di tombolnya info. Ini kalau yang ini tidak bisa. Jadi bunyinya aslinya gini. Juno nggak sih, karena mobil ini termasuk mahal ya. Di kelasnya kan harga-harga up 300 mepet ya. 300 mepet. Kalau sedangkan pasangnya kan ada yang masih 200 sekian ya. Rata-rata bekasnya ini lebih bagus daripada yang harganya di bawahnya. Ya. Barang-barang bekasnya tuh rata-rata lebih smooth sih. Rata-rata ya. Kalau yang pesaingnya yang harganya di bawah-bawah itu biasanya kan barang-barang bekasnya enggak karu-karuan ya. Modelannya, kondisinya. Tapi kalau mobil-mobil sih kayak gini lebih terawat ya. Lebih terawat. Kayak garansinya ya udah langsung pasti terjamin gitu.
langsung turun yang ini. Tadi kan sempat 10,1. Nanti 9,9 karena antrian. Wah. Pandai-pandai warnanya coklat. Ini beach. Seperti biasa kesenjangan sosial di sini kasih mirror, di sini tidak ada. Dan mungkin next time bisa dikasih sama-sama ada mirrornya. Iya. Terkadang pengemudinya juga cewek soalnya. Yes. Jadi perlu mirror. Mestinya dikasih juga. Dan ada lampunya. Lampu bisa sini sih. Dan karena size-nya gede banget ya, beberapa saudaraku yang punya expander itu dipakai buat rumah mobilnya. Ini oh iya, kehilangan apa ya? Kehilangan USB Type A. USB ya ini ya. USB Type A-nya hilang. Dulurku ada yang pakai expander ini dipakai buat rumah sih. Oh iya toh? Jadi dia nggak kalau keluar dari kota nggak pernah nginep hotel, nginepnya di mobil. Anjay. Tinggal diratain. Oh bisa dibuat ini ya rata lantai semua. Rata-rata dikasih kasur gitu. Yes, tidur langsung di mobil gitu. Kakek selonjoran. Enak wis. Kayak sekali-sekali kita road trip yang ngono seru deh. Kemarin ngono bingung toiletnya di mana. Toiletnya nang mau bensin. Mau bensin. Nginep di mau bensin. Isi bensinnya 10.000, nginep setiap saat. Ini ada saudaranya ini Expander Cross. Saudaranya versi jumbo dan tinggi habis nge-gym. Ya secara sekilas lampunya sama tapi tak serupa ya. Serupa tapi tak sama lampunya. Iya. Kalau mau ngegas remen sih toh, belakangmu kan kosong. Bisa menggunakan RPM 1000. Kakeknya sekolah ya. Lebih sekolah lagi, le RPM 0. Ya gak bisa, gak jalan kan. Mobil listrik. Mobil listrik, RPM 0. Ada yang baru jalan langsung RPM-nya 100. Langsung mentok. Tahu? Oh. Rolls Royce. Oh. Kan dibalik. Oh iya dibalik. 100 tuh 0. Kan dibalik deh posisinya. Wah, rame. Tapi kelihatannya mobil ini stability kontrolnya bagus ya, sampai nggak bisa cheat tadi ya. Nggak bisa Jadi cheat. kalau kalian mau nakal-nakal di sirkuit atau mau nakal-nakal gitu, kalian tidak bisa berekspektasi ini bakal mobil jadi kayak mobil racing ya. Tidak bisa. Karena tetap meskipun dimatikan pun masih ada sedikit intervensi. Tetap tidak murni mati total. Kayak nggak bisa ya kita dapetin spin gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Sulit sekali. Mungkin kalau manual oke ya. Manual oke. Karena kan setengah dipaksa. Gimana overallnya? Overallnya sih mobil ini emang benar-benar repeat dari Expander ya. Ini secara feeling pengemudi, terus driving position itu emang sangat Expander sekali. Cuma mungkin di sini keunggulannya adalah peredaman kabin yang lebih baik. Karena suara-suara motor, suara-suara dari lingkungan sekitar ini lebih suasananya lebih kedap sedikit dibandingkan Expander. Mungkin karena efek kapas-kapas tadi. Karena mungkin efek ada penambahan, memang ada bahan peredam yang ditambahkan di bagian pintu-pintu sini. Sisanya sih lainnya sama seperti Expander. Tipe ini kalau mungkin ini setaranya Expander tipe sport ini. Jadi ini juga sama persis. Speedometernya ini sama persis. Oke. Semua layout-layoutnya juga sama persis. Oke, terima kasih ya Om ya buat kesempatannya, buat ngasih kita test drive, dan buat nanti kalian yang mau cari
Livina bisa langsung kontak ke marketing ya, sama Koko juga bisa langsung, nanti kita taruh nomornya di bawah. Oke. Dan yes, mobil yang dijual seharga 310 juta ini menurut kami sangat worth it, terutama dengan peredaman yang lebih better dibandingkan pesaing-pesaingnya. Dan yes, kualitas audio sudah diakui oleh banyak sekali tuner-tuner audio kalau memang output dari speaker ini itu sangat-sangat bagus, tinggal hanya kalian nambahin subwoofer dan itu sudah high quality banget audionya. Dan yes, untuk keseluruhan bodinya aku suka banget dari mobil ini, dan kami mau mengucapkan terima kasih buat Nissan Jemur Sari Surabaya yang sudah nyediain mobilnya untuk kita review. Dan thank you buat kalian yang udah tonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.